Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firmansyah dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor NIM 18722-568. Kali ini saya akan membahas mengenai ujian dari akuntansi biaya oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Merintan. Langsung saja kita ke pembahasan. Oke, dalam kali ini tentang mata kuliah akuntansi biasa ada beberapa soal yang harus saya kerjakan. Yang pertama yaitu soal pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai analisis break-even point. Kerjakan soal di bawah ini. Nah, perusahaan perakitan PCD PT Safari mempunyai data rencana produksi untuk bulan Juli tahun 2021 sebagai berikut. Pertama, penjualan 30 unit PCD dengan harga 2 juta per unit. Lalu biaya tetap sebesar Rp18.000. Yang pertama yaitu penjualan 30 unit PCD dengan harga 2 juta per unit. Nah, biaya tetapnya yaitu sebesar 18 juta. Lalu, biaya variabel total sebesar 24 juta. Pada bulan Desember tahun 2021, data yang dimiliki PT Safari diperkirakan akan mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap mengalami kenaikan sebesar 25% dari biaya tetap pada bulan Juli tahun 2021. Biaya variabel mengalami penurunan sebesar 10% dari biaya variabel bulan Juli tahun 2021. Harga jual juga akan mengalami penurunan sebesar 10% akibat dari kelebihan penawaran di pasar. Nah, soalnya itu adalah hitunglah yang pertama, rugi atau laba perusahaan pada bulan Juli tahun 2021. Jawabannya pendapat saya yaitu yang pertama, pendapat pada bulan Juli tahun 2021. Pendapat penjualan unit dikali harga per unit 30 dikali 2 juta dikurang 60 juta. Total biaya pada bulan Juli tahun 2021, total biaya dikurang biaya tetap ditambah biaya variabel total dikurang 18 juta rupiah ditambah 24 juta rupiah dikurang 42 juta rupiah. Nah, laba atau rugi dikurang pendapatan dikurang total biaya. Laba atau rugi dikurang 60 juta dikurang 24 juta sama dengan 18 juta. Jadi, laba perusahaan pada bulan Juli tahun 2021 adalah 18 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu mencari titik impas BEP dalam unit dan rupiah pada bulan Juli tahun 2021. Jawabannya, gunakan rumus BEP. BEP dikurang biaya tetap per harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, dari data pada bulan Juli tahun 2021, BEP dikurang 18 juta dikurang 15 unit. Maka 2 juta dikurang 800.000 sama dengan 1.200.000. Untuk nilai dari rupiah pada BEP, nah BEP dalam rupiah dikurang BEP dikali harga per unit dikurang 15 dikali 2 juta rupiah dikurang 30 juta rupiah. Jadi titik impas BEP pada bulan Juli tahun 2021 adalah 15 unit PCD atau 30 juta.
Lanjut ke biaya tetap dan variabel pada bulan Desember tahun 2021. Jawabannya adalah biaya tetap bulan Desember tahun 2021. Rumusnya biaya tetap baru dikurang biaya tetap bulan Juli tahun 2021 ditambah 25% kenaikan dikurang 18 juta ditambah 0,25 dikali 18 juta dikurang 22 juta 500. Biaya variabel pada bulan Desember, rumusnya biaya variabel baru dikurang biaya variabel bulan Juli tahun 2021 dikurang 10% penurunan dikurang lagi 24 juta rupiah dikurang 0,10 dikali 24 juta dikurang 21 juta. Nah, kalau kita menghitung raba ruginya untuk bulan Desember tahun 2021 sebelum terjadi perubahan harga jual, jawabannya adalah dengan menggunakan data baru. Pendapat sebelum penurunan harga yaitu pendapat dikurang 30 dikali 2 juta dikurang 10% dari 2 juta. Nah, pendapatan tadi dikurang 30 dikali 1.800.000 dikurang 54 juta. Kita menghitung total biaya. Total biaya rumusnya total biaya dikurang biaya tetap baru ditambah biaya variabel baru. Total biaya dikurang 22.500.000 ditambah 21.600 dikurang 44.100. Nah, laba ruginya dikurang 54 juta dikurang 44 juta 100 sama dengan 9 juta 900. Jadi, laba rugi perusahaan pada bulan Desember tahun 2021 sebelum penurunan harga jual adalah 9.900.000 rupiah. Baik, kita lanjut ke nomor 4, jumlah penjualan baru dalam unit dan rupiah yang harusnya dicapai agar perusahaan mendapat laba usaha sebesar 20 juta rupiah pada bulan Desember tahun 2021. Jawabannya, dalam hal ini kita perlu menyesuaikan harga untuk mencapai laba untuk yang diinginkan. Misalnya, jika laba yang diinginkan adalah 20 juta dan harga jual berkurang 10%, berapa penjualan yang diperlukan? Nah, pendapatan yang diperlukan untuk mencapai sebuah laba tersebut yaitu pendapatan dikurang total biaya ditambah laba yang diinginkan. Nah, pendapatan itu dikurang 44.100.000 ditambah 20 juta dikurang 64.100.000. Nah, jumlah penjualan baru. Nah, jumlah penjualan baru dikurang pendapatan per harga unit baru. Nah, jumlah penjualan dikurang 64.100.000 per 1.800.000 dikurang 35 per 1.800.000, maka hasilnya adalah 35,56 unit. Untuk mendapatkan laba usaha sebesar yaitu 20 juta rupiah pada bulan Desember tahun 2021. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah jelaskan biaya overhead pabrik dan soal berikut ini. PT Sejahtera menerapkan anggaran biaya overhead pabrik sebesar 60 juta rupiah. Tarif biaya overhead pabrik ditetapkan berdasarkan jam kerja langsung sebesar 20.000 jam. Aktivitas aktual perusahaan sebesar 15.000 jam kerja langsung. Yang diminta yaitu hitunglah tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Lalu yang kedua adalah hitunglah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Oke, kita langsung ke dua yang A.
Tadi soalnya adalah hitunglah tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Tarif biaya overhead pabrik dikurang anggaran biaya overhead pabrik per jumlah jam kerja langsung yang direncanakan. Tarif biaya overhead pabrik dikurang 60 juta per 20.000 jam sama dengan 3.000 per jam. Jadi, tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka adalah 3.000 per jam kerja langsung. Lanjut kita ke dua yang B. Yang B soalnya adalah hitunglah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, biaya overhead pabrik yang dibebankan dihitung berdasarkan jumlah jam kerja langsung aktual yang digunakan. Biaya overhead pabrik yang dibebankan dikurang tarif biaya overhead pabrik dikali jumlah jam kerja langsung aktual. Nah, biaya overhead pabrik yang dibebankan dikurang 3.000 dikali 15.000 jam dikurang 45 juta. Jadi, biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan jam kerja langsung aktual adalah 45 juta. Dengan demikian, tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka adalah 3.000 per jam kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan jam kerja langsung aktual adalah 45 juta. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai biaya bersama dan kerjakan dan jelaskan soal di bawah ini. PT Primata memproduksi 3 buah jenis produk. Proses produk dari ketiga produk tersebut merupakan produk bersama sehingga biaya yang terjadi merupakan biaya bersama. Berikut ini data produksi bulan Januari tahun 2009, maaf. Keterangan yaitu ada jumlah unit diproduksi X sama dengan 60.000, Y sama dengan 64.000, Z sama dengan 40.000. Nah, nilai harga jual saat split off per unit yaitu X sama dengan 6 perak rupiah, Y sama dengan 5 rupiah, Z sama dengan 7 rupiah. Kalau di total X menjadi 360.000 rupiah, Y sama dengan 320.000 rupiah, Z sama dengan 28.000 rupiah. Nah, total adalah sebesar 960.000 rupiah. Total biaya bersama adalah sebesar 528.000 rupiah. Nah, yang diminta dalam soal ini adalah alokasikan biaya bersama tersebut pada masing-masing produk. Biaya bersama adalah biaya yang tidak dapat secara langsung didistribusikan ke produk spesifik, tetapi terjadi dalam proses produksi bersama dari beberapa produk. Alokasi biaya bersama ke produk-produk tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai seperti metode proporsional berdasarkan jumlah unit atau unit penjualan. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan metode alokasi biaya bersama berdasarkan nilai penjualan relatif dan setiap produk. Ini berarti proporsi biaya bersama yang dialokasikan ke setiap produk akan didasarkan pada nilai penjualan masing-masing pada produk dalam total nilai jual dari setiap produk. Oke, mari kita hitung sama-sama alokasi biaya bersama ke setiap produknya. Nah, kita hitung dari produk X. Nah, tadi produk X itu alokasi biaya bersama pada produk X tadi jumlahnya adalah 528. Sedangkan total dari X adalah 360.000. Jika dihitung adalah pernya adalah 960.000. Sedangkan produk Y alokasi biaya bersama untuk produk Y yaitu sebesar 528.000 dikali 320.000
per 960.000. Sedangkan produk Z, alokasi biayanya bersama untuk produk Z-nya yaitu 528.000 dikali 28.000 dikurang dibagi 960.000. Jadi berdasarkan alokasi proporsi nilai penjualan masing-masing produk, biaya bersama yang dialokasikan pada produk X adalah sebesar 198.000, sedangkan pada produk Y sebesar 176.000 dan pada produk Z sebesar 154.000. Ya, alhamdulillah sudah selesai pengerjaan tugas kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas.